Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, min yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebagai umat Islam, rasanya tak ada yang lebih baik bagi kita selain mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan hingga pada hari ini, serta sholawat seiring salam tak lupa kita ucapkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kultum sikat kali ini saya akan membahas tentang sholat. Allah dan Rasul-Nya banyak memberitahu kita tentang pentingnya mendirikan sholat. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sholat adalah tiang agama. Analogi paling sederhana tentang sholat dalam agama Islam adalah sholat sebagai tiang sebuah bangunan bernama agama Islam. Apabila tiang itu rapuh dan atau roboh, maka bisa dipastikan bangunannya juga ikut roboh karena kehilangan penyangga. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jelas yang kita baca dalam ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata perintah, yang mana kata perintah dalam Al-Quran mempunyai makna wajib untuk dilakukan. Dalam satu riwayat hadis, Rasulullah SAW bersabda, seandainya mereka tahu pahala sholat subuh dan asar, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Potongan hadis riwayat Imam Bukhari tersebut memberi kejelasan akan keutamaan sholat. Dalam sholat subuh saja terdapat banyak keutamaan yang bisa kita raih. Salah satunya mendapatkan persaksian dari malaikat subuh. Begitu juga dalam sholat wajib yang lain. Allah menawarkan pada hambanya pahala yang banyak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya menjadi sekadar kewajiban yang harus ditunaikan, tetapi lebih dari itu. Sholat merupakan bukti iman seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak manusia sekarang yang meninggalkan sholat tanpa ada rasa sesal dalam hati? Berapa banyak anak muda sekarang yang mudah meninggalkan sholat subuh hanya karena menonton bola semalaman? Berapa banyak juga pekerja yang meninggalkan sholat hanya demi pekerjaannya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah seharusnya kita jawab dengan membuktikan bahwa kita tidak seperti itu. Dalam hadis sahih diriwayatkan bahwa yang membedakan antara seorang mukmin dengan kafir adalah sholatnya. Lantas bagaimana nasib orang-orang yang disebutkan tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'un tentang orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Quran surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut orang-orang yang lalai dalam sholatnya dengan kalimat celaka. Kalimat celaka ini biasanya juga Allah pakai untuk menyebut orang kafir dan munafik. Berarti dengan kata lain, orang yang lalai terhadap sholatnya bisa disejajarkan dengan orang kafir dan munafik. Maka tidak heran dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa yang menjadi pembeda antara mukmin dengan kafir adalah sholatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya tentang keutamaan sholat, maka kita sebagai umatnya hendaklah melakukan sholat wajib 5 waktu dengan hati yang lapang, penuh kesyukuran, keikhlasan, dan keistiqomahan, sehingga kita bisa terhindar dari golongan-golongan orang-orang yang lalai dari sholatnya. Sebelum saya selesaikan kultum ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari perilaku orang yang melalaikan sholat dengan sengaja.
dan diberikan kemampuan untuk saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari kultum ini. Apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf, dan hanya kepada Allah saya memohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.